Jam 9 kurang. Duduk aja lah. Hah? Duduk aja. Dan matangin mo so ilo. Ya bisa, ya pin. Baik matangin. Dia duduk, hampir berdiri, duduk aja. Makanya bikin nanti ini tasnya. Nek udah jarang Sumatera. Hah? Suaraku masuk enggak, Bang? Tes, tes.
Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu yang pertama setelah Trinitatis tanggal 2 Juni 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, kekuatan berasal dari Allah. Kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari nomor 110 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Taurat
yang diambil dari titah kedua beserta maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda yang sakti. Demikian pembacaan titah kedua. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel Minggu hari ini yang tertulis kitab Mazmur pasal yang 139 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, juga ayat 13 sampai dengan ayat 18. Marilah kita baca secara responsoria. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruhi tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat sebagai aku katakannya, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kau telah menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu, ku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung itu. Shalom. Sejenak kita ikuti warta minggu hari ini. Minggu setelah Trinitatis 2 Juni 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir, Senin 20 Mei 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Brigadir Sandro Lumbantoruan, Ibu Deborah Boru Sibarani SE, alamat Jalan Kampung Kelapa, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ibtu Rivaldo Grivier Hasiholan Sinaga, SSTRK SIK CPHR CBA, putra dari Bapak Mangihut Sinaga SHM Hum, Ibu Dr. Randa Linda Meriati Boru Napitupulu, alamat Citra Grand G1 nomor 5 Cibubur, Jemaat HKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna, dengan Mutiha Angeline Boru Napitupulu SKG, putri dari Bapak Insinyur Halomuan Napitupulu, Ibu Dr. Gigi Sondang Boru Harianja, alamat Perum Kuantan Regensi Cluster The Garden F7, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juni 2024 di HKBP Jati Sempurna, Resort Jati Sempurna. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Arthur Marulak Tua Turnip ST, putra dari Bapak Situa Insinyur Kimar Turnip MSI, Ibu Ardina Boru Manik, alamat Jalan Lampiri Pondok Kelapa Selatan 5, nomor 17A Pondok Kelapa Jakarta Timur, Jemaat HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa, dengan Brito Esther Romauli Boru Simatupang SE, putri dari Bapak Baris Simatupang SE, Ibu Dorti Boru Lumban Gaol AMD, alamat Jalan Swadaya nomor 7, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 di HKBP Tomuan, Resort Tomuan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Nurse Mikael Fernando Simanuk Khalid SKEP, putra dari Bapak Pendeta Idris Simanuk Khalid, Ibu R. Borupakpahan, alamat Perawang, Jemaat HKBP Perawang Resort Perawang, dengan Melinda Saulani Boru Sibuea, putri dari Bapak Makmur Sibuea, Ibu Esti Boru Tambunan, alamat Jalan Air Hitam, Perum Hesti Graha Blok E8, Sektor Arengka Indah,
Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juni 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Letu CKU David Juninhu Napitupulu SEMA, putra dari Bapak Manalasa Napitupulu almarhum, Ibu Rosmina Boru Nainggolan, alamat Jalan Cempaka Putih Timur 24 nomor 5 Jakarta Pusat, Jemaat GKI Kayu Putih Jakarta Timur, dengan Dr. Sylvia Ruth Alisa Boru Nababan, putri dari Bapak Situa Insinyur Sebulon Nababan, Ibu Insinyur Ria Nelita Boru Hutajulu, alamat Jalan Kartama Perum Taman Kartama Permai Blok C nomor 2, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 di GKI Kayu Putih, Jakarta Timur. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Wanda Fernandez Simamora SE, putra dari Bapak B. Simamora, Ibu R. Boru Panjaitan, alamat Jalan Baung nomor 20A, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Putri Sen Boru Simanulang SPD, putri dari Bapak B. Simanulang, Ibu B. Boru Sibagariang, alamat Jaga Payung Desa Purbabaringin Pakat, Jemaat HKI Resort Pakat Tarabintang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 2 Juni 2024 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak RC Jabat, E. Boru Silitonga beserta 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri, alamat Jalan Sepakat Perum BMP 1 Kulim, Sektor Kompleks Gubernur, pindah ke HKBP Persiapan Resort Pembatuan. Jemaat meninggal. Rabu 29 Mei 2024 telah meninggal dunia Ibu Erida Boru Simanjuntak, umur 47 tahun, istri dari Bapak Robert Ganda Naibaho, alamat Jalan Sutomo, Gang Koramil nomor 23, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Minggu hari ini 2 Juni 2024 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Boru Hutapea. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Pintu Angin Sukaterus untuk mengikuti penghiburan tersebut. Rabu 29 Mei 2024 telah meninggal dunia Bapak Situa Insinyur Martupu Halomoan Situmorang, umur 81 tahun, suami dari Ibu Romian Boru Simatupang, alamat Jalan Kurnia nomor 14, Sektor Labu Baru Timur. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, Baptisan Kudus, Minggu hari ini 2 Juni 2024 akan diadakan Baptisan Kudus bagi anak jemaat gereja kita berjumlah 8 orang, putra 3 orang dan putri 5 orang. Sokongan dana diakoni sosial. Minggu hari ini 2 Juni 2024 kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial untuk Sipalas Roha anak berprestasi melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Periodisasi fungsionaris HKBP Resort Pekanbaru. Sesuai dengan program kerja HKBP Resort Pekanbaru, dengan ini mengundang Bapak Ibu Parhalado Resort HKBP Pekanbaru, pimpinan jemaat, utusan situa,
pelayan penuh waktu Manang Pangula Nagok, utusan Parhalado Parartaon, utusan Dewan Koinonia, Marturia Diakonia, dan utusan kategorial Seksi Sekolah Minggu Remaja Naposo Parupuan Ama HKBP Pekanbaru untuk dapat hadir pada hari tanggal Senin 3 Juni 2024 pukul 18 WIB, tempat konsistori HKBP Pekanbaru. Agenda periodisasi fungsionaris HKBP Resort Pekanbaru. Seksi lansia, Selasa 4 Juni 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Pembentukan kelompok pendoa misionaris di HKBP Pekanbaru. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil bergabung dalam tim pendoa misionaris HKBP agar mendaftarkan diri ke seksi pekabaran Injil selambatnya tanggal 16 Juni 2024, dapat mendaftar ke Ketua Seksi Pekabaran Injil Nyonya Bakara, Ibu Sondang Borusi Barani dengan HP tertera di warta kita, atau Situa Besta Borusi Manjuntak dan nomor HP tertera di warta. Bunga altar, yang menyusun bunga altar untuk bulan Juni dari sektor Wonorejo. Konven HKBP Distrik 22 Riau, Senin 10 Juni 2024 akan diadakan konven HKBP Distrik 22 Riau di HKBP Moria Resort Philadelphia masuk pukul 10 WIB. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat website tertera. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Seru
satukan umat-Mu. Ya Allah, kasihanilah semua umat-Mu yang salah dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah, ampuni dosa umat-Mu oleh anak-Mu perebus dengan darah-Nya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Ya Yesus Tuhan Rajaku, kasihi umat-Mu. Engkau benteng yang teguh, lindungi umat-Mu. Umat-Mu yang Kau selamatkan, jangan biarkan tersesat. Jauhkan iblis penyesat dengan niatnya yang jahat. Lindungilah, ya Yesus, tolonglah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salu na manginang. Horas madita salu na manginang. Salam. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Manginang? Luar biasa teh, puji Tuhan mak di bagasan hagi pasot tutu hita lamang adopiaka ulauta siganopari lamang ulaka ulauta. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini minggu yang pertama setelah Trinitatis, tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 5 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa.
kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika saat ini kita bisa melayani Tuhan, jika saat ini kita bisa dapat melayani Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita. Jika saat ini kita bisa dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita ini, itu bukan karena kehebatan kita. Kita melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan. Dan jika saat ini kita menjadi orang yang percaya, itu bukan karena kehebatan kita juga, tetapi oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan inilah yang mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas dari kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka tugas pemberitaan Injil di dalam hidup kita ini tidak bisa ditunaikan dengan kekuatan kita sendiri. Menjadi pelayan atau pemberita Injil merupakan kehormatan yang berasal dari kemurahan Tuhan. Bisa kita baca nanti di ayat yang pertama pasal 4 ini. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berperan dalam tugas pemberitaan Injil. Tuhanlah yang berperan di dalam hidup kita ini. Sebab kita hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil terang Kristus di dunia ini. Tanpa Tuhan, kita tidak sanggup untuk memberitakan Injil. Karena memang banyak ejekan, banyak penolakan, banyak rintangan, bahkan banyak tantangan ketika kita ingin memberitakan Injil melalui kehidupan kita ini. Tetapi ingatlah, tugas pemberitaan Injil, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kita, dan kita kuat karena Tuhan. Molo nunga gabi jamita na mangulu-nguluton di tonga-tonga ni perdana ni ngeluto na manginang. Di pargugui de batado hita. Lau pasahaton barita nauli. Ketika hidup kita ini sudah menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini, maka kita akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Maka Paulus di dalam pelayanannya di jemaat Korintus begitu banyak menghadapi tantangan, begitu banyak menghadapi persoalan, masalah bertubi-tubi yang dihadapinya. Namun Paulus sangat jelas menerangkan bahwa Tuhanlah yang berperan di dalam pelayanannya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan di setiap pelayanannya. Dan hal itulah yang membuatnya tidak tawar hati. Dan pitor gali ibana. Di tengah-tengah ni perjalanan ni ngulukta, ketika kita ingin memberitakan Injil melalui kehidupan kita, tergudang do tantangan, jala pitor tawar hati do hita, pitor gali. Perjuangan Paulus saat terjun di dunia pelayanan tidaklah mudah. Korintus merupakan kota yang begitu maju.
Korintus merupakan kota perdagangan, kota yang makmur. Dan Paulus juga harus berhadapan dengan rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Paulus juga sempat mengalami pertikaian terhadap golongan orang-orang yang memfitnahnya. Mereka mengklaim bahwa Paulus adalah rasul palsu, dan hal inilah yang membuat keraguan atas pelayanan Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Maka tidak heran kalau dalam surat Korintus yang kedua ini kita melihat bagaimana ia memberikan pembelaan atas kerasulannya. Paulus terlebih dahulu menjelaskan penderitaan yang dialaminya dalam memberitakan Injil dan apa yang dilakukan menjadi bukti bahwa dia benar-benar rasul Kristus. Maka dalam ayat 5 dikatakan, Paulus menegaskan bahwa yang mereka beritakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mereka menjadi hamba, menjadi pelayan karena Yesus. Dang diri nami nahu beritahu kami, alai Kristus Yesus sido nahu beritahu kami. Pelayanan Paulus di Korintus sangat menggoncang jiwa kemanusiaannya. Namun pengalaman ini melahirkan sebuah keyakinan bahwa kelemahan manusia akan disempurnakan oleh kekuatan Allah. Dengan kata lain, Paulus mengimani bahwa di dalam kelemahan ada kekuatan. Di hagaleo kidoau margogo. Ido di pasahat ibana, ido di hadit takon ibana. Di hagaleo kidoau margogo, di dalam kelemahanku aku mendapatkan kekuatan. Inilah yang disebut Paulus rahasia pelayanan yang sejati. Rahasia pelayanan Kristus. Dan dalam pelayanan Injil atau mewartakan kemuliaan Kristus, Paulus tidak menonjolkan dirinya. Paulus menjelaskan, menegaskan perbedaan pelayanannya dengan hamba-hamba Tuhan yang palsu itu. Hamba-hamba Tuhan yang palsu itu yang ditonjolkan diri mereka, yang mencari kehormatan diri pada jemaat Korintus pada saat itu. Yang ditonjolkan rasul-rasul Paulus itu adalah hanya diri mereka. Sementara pelayanan Paulus bukan dipusatkan pada upaya untuk membuat orang mengaguminya, tetapi Kristus harus dimuliakan dan dinyatakan dalam terang. Dan itu memang pelayanan itu. Biarlah Tuhan semakin besar, tetapi pelayan semakin kecil. Pelayanan Paulus adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan pemberitaan tentang dirinya sendiri. Bukan diri Paulus yang ditonjolkan di dalam pelayanannya, bukan kehebatannya, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang ditonjolkan. Bukan diri pendeta yang ditonjolkan, bukan kehebatan pelayanan itu yang ditonjolkan, bukan diri pengkhotbah itu yang ditonjolkan. Alai debata kami marsangap dan hadirion di perjamaitai na di parwurnang-wurnang. Maka hati-hati dalam pemberitaan Injil. So tungdo gabi diri ton na gabi marsangap mendapat hasangapon, tetapi Tuhanlah yang menjadi kemuliaan, dan kemuliaan itu hanya ditunjukkan hanya kepada Allah, bukan kepada diri pengkhotbah atau pelayan itu sendiri. Melalui pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan Tuhan lahirlah terang kemuliaan yang selalu bersinar.
Dan disitulah kita melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Imandaya onomi, Allah akan membuat terang, bercahaya di dalam pemberita Injil itu. Ketika Paulus menyadari bahwa ia beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak di wajah Kristus, dumpa jupang si Paulus doh Yesus di Damaskus, dia mendapatkan terang yang daripada Tuhan. Yang nampak di wajah Kristus, dia mendapatkan kemuliaan Tuhan yang dulunya gelap diterbitkan menjadi terang. Alani ikut jumolo do dirita sinodang ni Tuhan ni baru peta pasahat barita naulii. Anggo sojumolo diriton pangulai disodangi merhite huaso ni debata ahama si pasahaton ni pangulai ahama si hata hononna, tetapi terang wajah Kristus yang menerangi para pemberita Injil itu, maka dia mampu untuk memberitakan Injil. Bohado hita mengevaluasi diri tabi. Na sinedongan ni debata dorohat tabi manang nadaw. Alani jamita nanumenggan imangulutay do. Khotbah yang hidup adalah melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kehidupan kita. Halak na sinodangan ni Kristus pasti berbeda madoksi dohononna daripada sinodangan ni pikiranna dohot parbinotoanna. Dalam pengalaman bergereja juga ini menjadi evaluasi besar dalam kehidupan kita. Molodang sinodangan ni Kristus ngeluton, kalau tidak diterangi oleh cahaya Kristus dalam kehidupan kita ini, maka semua hal akan kita halalkan. Bisakah kita sadari bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam terang Tuhan? Atau jangan-jangan hidup kita ini diterangi segala motivasi dan keinginan-keinginan zaman pada saat ini? Apakah diri kita yang diterangi oleh Kristus? Atau diterangi oleh pikiran kita, diterangi oleh perkembangan zaman pada saat ini? Maka dalam ayat 7 Paulus sadar bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta yang mulia itu. Begitu berat pengalaman yang telah dilalui sebagai alat pelayanannya, sebagai Kristus untuk memberitakan Injilnya. Dia ditindas, dia dianiaya, dia dihempaskan. Namun lihatlah kemenangan yang Paulus alami. Dia tidak putus asa, dia tidak terjepit, dia tidak ditinggalkan sendirian, dan dia tidak binasa. Penderitaan yang dia tanggung di dalam pelayanannya, Allah membuat Paulus semakin efektif, semakin kuat, karena semua yang dia alami untuk kepentingan jemaat di Korintus dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan Paulus juga menggambarkan sebagai tanah liat. Ini gambaran bahwa manusia itu adalah identik dengan kelemahan. Sebagai bejana tanah liat, bahwa manusia adalah identik dengan keterbatasan, bahwa manusia adalah identik dengan kerapuhan, mudah retak dan pecah. Karena kita sebagai manusia pasti mengalami kesedihan, pasti mengalami kebingungan, pasti mengalami kesusahan, pasti mengalami ketakutan dan penderitaan dalam kehidupan kita ini. Namun kita tidak perlu tawar hati, karena Tuhan telah memberikan harta sorgawi, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah,
di dalam diri kita ini, supaya kita tidak dikalahkan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita ini. Maka mintalah kepada Tuhan supaya hidup kita ini lebih kuat. Jangan minta kepada Tuhan supaya hidup kita ini lebih mudah, tetapi mintalah kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala masalah di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, meskipun ada kesulitan, kelemahan, keterbatasan dalam hidup kita ini, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan menyerah, tetapi percayalah dan andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Ida manginang. Meskipun begitu banyak yang dihadapi Paulus, tantangan untuk pemberitaan Injil, tetapi karena Tuhan sumber kekuatannya, dia tidak tawar hati. Di dalam kerapuhan manusia sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita ini. Maka bergumullah, tetapi tidak menjadi lemah. Bergumullah amang inang, tetapi tidak menjadi lemah. Karena kita memiliki sumber kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Mula tumpe arong si tangonomu di bagasa tikion, kaparsahiton, ekonomi semakin sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tantangan di tengah-tengah di keluarga. Jangan menjadi lemah di dalam kehidupanmu, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita ini. Maka orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang benar-benar mengimani Tuhan, hidup dan matinya adalah untuk Kristus. Ima di ayat 12, di ayat terakhir. Orang yang benar-benar mengimani, yang benar-benar percaya kepada Kristus, hidup dan matinya hanya untuk Kristus. Itu dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Ia mangolu piau dan mangolu di bagasan hadiriok kube. Alenung mangolu di bagasan Kristus Yesus. Maka di dalam kelemahan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di dalam kelemahan kita amanginang, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Maka refleksi dalam kehidupan kita ini yang boleh kita imani, yang pertama, sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi di semua lini pelayanan kita, di semua lini kehidupan kita, sumber kekuatan kita adalah Yesus Kristus. Di tengah tantangan, di tengah badai persoalan, bahwa Tuhan sendirilah yang mengemudikan hidup kita ini, bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan lupa, kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, yang setiap saat bisa pecah. Artinya manusia tidak ada jaminan di dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah bergantung dengan siapapun yang ada di dunia ini, tetapi bergantunglah hanya kepada Tuhan yang luar biasa. Dia adalah amazing Almighty God. Dia adalah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengatakan, mengimani bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita, maka yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita adalah hanya Yesus Kristus. Molo tadok do debatara mual ni pasu-pasu, mual ni hagogo ni tonga-tonga ni perjalanan ni ngeluton. Maka yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Itu yang pertama, mengenang. Yang kedua, Paulus menyadari bahwa hidupnya sebenarnya tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan.
Paulus menyadari sekalipun dia telah dipercayakan sebagai pelayan Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan, itu bukanlah karena kemampuan dan kelebihan dirinya, kemampuan dirinya, tetapi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Molo tumpe gabi terpilit ibana gabi naposo ni debata dang alani hajagona, bukan karena kehebatannya, tapi karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Maka Paulus selalu menyadari di dalam pelayanannya bahwa apapun yang dia lakukan bukanlah atas kemampuan dirinya, tetapi karena pekerjaan Tuhan di dalam dirinya, sehingga tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Molonunga tapangasau debata. Dengan kesadaran atas kerapuan kita, keterbatasan kita, disitulah kita semakin nyata kekuatan Tuhan melimpah, dan kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Kekuatan Tuhan itu berasal dari Allah, dangsian portibion. Maka dalam segala hal andalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Amin. Dalam segala hal andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir amanginang, melayanilah dengan segenap hati. Melayanilah dengan segenap hati, all out. Dengan setia, dengan hati yang tulus. Tidak ada maksud yang tersembunyi. Sebab Tuhan mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Itu yang di epistel tadi. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Dan ingatlah, hamba tidak pernah lebih besar dari tuannya. Dan hal inilah yang diingatkan kepada kita sebagai hamba. Di hadapan Tuhan kita adalah sebagai hamba, Kristus adalah sebagai Tuhan. Dialah yang kita beritakan, bukan diri kita yang kita agungkan. Dan semua orang percaya harus bertanggung jawab untuk memberitakan Kristus melalui pekerjaannya, melalui perbuatannya. Kita harus memberitakan Kristus dalam kehidupan kita ini. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita ini yang memampukan kita untuk melewati banyak tantangan di dunia ini. Maka berserahlah kepada Tuhan. Sabarlah dalam menghadapi penderitaan. Tekun berdoa, kuat berjuang, dan setialah menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Seperti Paulus, di dalam segala hal dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan adalah sumber kekuatan yang sempurna dan sumber kekuatan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Tugas kami sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Maka ketika kami menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan, biarlah Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan semakin diagungkan melalui perbuatan kami, melalui pekerjaan kami, melalui tutur kata kami. Biarlah Tuhan semakin besar dan kami para pelayan-Mu semakin kecil di dalam pemberitaan
yang Tuhan berikan tugas di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini lewat perbuatan kami, lewat seluruh kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah lingkungan kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa diterangi oleh terang Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan, rintangan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak tawar hati, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini, yang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhanlah memulihkan mereka, Tuhanlah memberikan kesehatan dalam kehidupan mereka, Tuhanlah memberkati pekerjaan tangan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu, dari yang terkecil hingga yang kedewasa. Biarlah melalui pekerjaan tangan jemaat-Mu, nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika dari kami yang berkumpul di sini yang memuji nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, jika kami mengalami tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, persoalan yang begitu berat dalam kehidupan kami, pada saat ini Tuhan, di rumah-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi perjalanan kehidupan kami ini. Mampukan kami Tuhan di dalam terang yang daripada Tuhan. Berkati juga para hamba-Mu, para penatua, para perhalado, para pelayan non-pertahunan. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit, lemah di dalam kehidupannya. Tuhan juga yang menyembuhkannya. Sertai Tuhan, jangan biarkan para jemaat-Mu putus asa di dalam iman mereka, tetapi Tuhan yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Maka kami berdoa pada saat ini Tuhan, buat hamba-Mu Amang Guru Darmot Sitompul, yang pada saat ini sedang terbaring, ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Pada minggu ini Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan hamba-Mu itu, Tuhanlah yang menguatkan hamba-Mu itu, supaya hamba-Mu semakin melayani Engkau di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Amang Ginting, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Jangan biarkan dia putus asa, tapi andalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, seluruh kehidupan kami pada saat ini, seluruh aktivitas kami pada minggu ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 253 ayat yang pertama hingga berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita.
aja. Nggak main timmu. Nggak main teman-teman yang biasanya. Sudah minggu lagi. Tapi nggak mungkin seperti ini lagi ya.